Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enia Listikal dengan NIM 19016019. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiolinguistik. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama mengenai konsep linguistik dan sosiolinguistik. Apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa. Sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Nah, dari penjelasan linguistik tadi, kita beralih ke bagian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan bahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, hubungan antara bahasa dan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah 1. Sosiolinguistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan seseorang dengan seseorang, seseorang dengan golongan, maupun golongan dengan golongan. Masyarakat bahasa dapat terjadi dalam sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda, dengan syarat di antara mereka terjadi saling pengertian. 2. Bentuk hubungan bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut dengan variasi ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contohnya, dalam kegiatan pendidikan kita biasanya menggunakan ragam baku. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya santai atau non-formal, biasanya kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai kontak bahasa dan diglosia. Apa itu kontak bahasa? Menurut Thomason pada tahun 2001 halaman 1, kontak bahasa adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Adanya kontak bahasa ini dapat mengakibatkan terjadinya transfer bahasa. Artinya, adanya pemindahan dan peminjaman unsur-unsur dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan, tetapi terjadinya komunikasi antar penutur dua bahasa yang berbeda pun dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Adapun faktor penyebab kontak bahasa yaitu yang pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni. Kemudian mereka bertemu di sana. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Yang ketiga, adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Dan yang kelima, adanya pendidikan atau biasa disebut dengan kontak belajar. Nah, selanjutnya, diglosia adalah berlangsungnya dua ragam bahasa dalam satu bahasa tinggi
dipakai dalam suasana resmi dan dalam wacana tertulis, sedangkan bahasa rendah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Diglosia merupakan persoalan antara dua dialek dalam satu bahasa, bukan antara dua bahasa. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat mengenai kedewibahasaan. Kedewibahasaan merupakan kondisi pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh penutur dwi bahasawan dalam interaksi sosialnya. Kedewibahasaan tidak mengacu pada proses, tetapi pada kondisi dan merupakan kebiasaan pemakai dua bahasa secara bergantian oleh penutur bilingual. Nah, kedewibahasaan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Di antaranya, yang pertama adalah kedewibahasaan koordinatif. Kedewibahasaan koordinatif merupakan dwibahasawan yang mempunyai dua perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Yang kedua, kedewibahasaan majemuk. Kedewibahasaan majemuk merupakan dwibahasawan yang mempunyai satu perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Yang ketiga, kedewibahasaan subordinatif. Kedewibahasaan subordinatif ini merupakan dwibahasawan yang mempunyai satuan makna dari bahasa pertama dan dua bentuk ekspresi. Selanjutnya yaitu materi yang kelima. Materi yang kelima ini merupakan lanjutan dari materi kedewibahasaan. Kesimpulan materi ini adalah yang pertama, kedewibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer atau pemindahan unsur dari bahasa satu ke bahasa yang lain, sehingga dapat menimbulkan kedewibahasaan. Yang kedua, campur kode adalah bercampurnya dua bahasa atau lebih dalam satu kali tutur. Dan alih kode adalah bentuk penyesuaian bahasa. Jika bahasa yang dituturkan tidak dipahami oleh pendengar, maka penutur akan menyesuaikan dengan bahasa si pendengar. Yang ketiga, ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode, yaitu A. Pembicara atau penutur, B. Pendengar atau lawan tutur, C. Perubahan situasi karena kehadiran orang ketiga, D. Perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan yang terakhir yaitu E. Perubahan topik pembicaraan. Selanjutnya yaitu materi yang keenam, interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur dari bahasa sumber, atau biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai, untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa, karena dapat mengganggu atau merusak tatanan bahasa yang sedang digunakan dalam pertuturan. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus.
Dalam hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa penerima, maka dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa penerima, maka unsur itu belum dikategorikan terintegrasi. Selanjutnya, materi yang ketujuh. Materi ini merupakan lanjutan dari materi interferensi dan integrasi bahasa sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah penyebab interferensi bahasa menurut Pujusodar Monoh dalam Mustikawati tahun 2013 yaitu karena kondisi diglosik yang belum mantap sehingga unsur bahasa yang satu masuk ke bahasa yang lain. B. Kodifikasi yang belum mantap. C. Kodifikasi yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. D. Pemakai bahasa yang memiliki toleransi kebahasaan. Dan E. Masyarakat pemakai itu menganggap antara kedua bahasa itu tidak berbeda. Yang kedua, integrasi yang terjadi dalam bahasa Indonesia didominasi oleh bahasa asing produktif dan beberapa bahasa daerah. Dalam proses integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, ditemukan setidaknya 4 bentuk integrasi yang dikutip dari Sholihah pada tahun 2018, halaman 374 sampai dengan 375. Di antaranya yaitu A. Integrasi audiolingual. Integrasi audiolingual merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui perspeksi pendengar. B. Integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Selanjutnya yaitu C. Integrasi penerjemah. Integrasi penerjemah langsung merupakan integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. D. Integrasi penerjemahan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing yang kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu materi ke-8, variasi bahasa. Kesimpulan dari materi ini adalah 1. Ada 2 variasi dalam kajian bahasa. Kedua variasi bahasa itu adalah variasi bahasa internal dan variasi bahasa eksternal. Variasi internal lazim disebut dengan variasi sistemik, yaitu variasi bahasa yang kehadirannya disebabkan oleh faktor-faktor internal bahasa atau dalam lingkungan bahasa. Sedangkan variasi eksternal lazim disebut dengan variasi ekstrasistemik, yaitu variasi bahasa yang kehadirannya disebabkan oleh faktor-faktor di luar sistem bahasa. Variasi internal cenderung diperhatikan oleh para linguis, sedangkan variasi eksternal malah cenderung diperhatikan oleh para sosiolinguis. Selanjutnya, materi ke-9. Implikasi variasi bahasa. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, implikasi konsep dasar tentang variasi, langgam, laras, dan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan,
serta menurut medium pembicara. Adapun bentuk implikasi ragam bahasa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada media pengantar atau sarannya yang terisi atas ragam lisan dan ragam tulis. B. Laras. Laras adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, laras bisa ditemui di dalam beberapa karya sastra, seperti laras komik, laras cerpen, laras puisi, dan lain-lain. Yang kedua, implikasi sumber pencetus variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu bentuk implikasi sumber pencetus variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya dalam hal tata bunyi. Apabila ada kata faktor atau aktif, maka kalangan kependidikan akan cenderung mengucapkan dengan kata faktor dan aktif. Selain itu, dalam menyampaikan pernyataan secara lisan, mereka berkecenderungan berputar-putar tanpa arah, tanpa dasar, dan biasanya tuh keluar dari inti pembicaraan. Selanjutnya yaitu materi yang ke-10, konsep dan kaidah pemakaian bahasa berdasarkan konteksnya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu kepada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Sikap bahasa dibagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan juga sikap negatif. Kita jelaskan bagian sikap positif. Sikap positif yaitu sikap yang altruisme terhadap penggunaan bahasanya. Hal-hal yang menunjukkan sikap positif seseorang terhadap bahasanya antara lain, yang pertama, memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Yang kedua, memakai bahasa sendiri tanpa dicampur dengan bahasa asing. Dan yang ketiga, memakai bahasa sesuai dengan keperluan. Selanjutnya yaitu sikap negatif pemakaian bahasa. Sikap negatif adalah tidak mengacuhkan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Sikap tersebut bisa dilihat dalam tindak tutur orang penggunanya. Mereka tidak merasa perlu menggunakan bahasa secara cermat dan tertib mengikuti kaidah yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, pembakuan bahasa adalah proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Pada intinya, pembakuan bahasa adalah proses pemilihan salah satu ragam bahasa menjadi ragam bahasa resmi sebagai tolak ukur atau norma. Selanjutnya, materi yang ke-11 mengenai konsep dan kaidah pemakaian bahasa. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi. Standarisasi yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Yang kedua, ciri-ciri khusus dari bahasa Indonesia baku adalah A. Menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. B. Menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. C. Menggunakan istilah menurut pedoman umum
pembentukan istilah bahasa Indonesia. D. Menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. E. Menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang kedua, aspek perencanaan bahasa dapat dijadikan panutan dalam membuat ragam baku. Akan tetapi, tidak semua kata dapat dibakukan ya. Contohnya, tanda baca dan ejaan. Karena tanda baca dan ejaan hanya digunakan pada situasi tertentu. Tidak terasa kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-12 mengenai pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa yang beraliran behavioristik. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang berlaku bagi gejala alam. Penganjur metode audiolingual memanfaatkan butir-butir sosiolinguistis untuk membersihkan bahasa siswa dari pengaruh bahasa ibu. Untuk keperluan itu, guru-guru atau pengajar bahasa target hendaknya mengenal jika perlu menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu yang dikuasai oleh siswa. Yang kedua yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif. Secara mendasar, selain dipengaruhi oleh psikologi mentalistik, pendekatan komunikatif ini juga didasarkan atas linguistik transformasional yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Adapun prosedur pembelajaran dengan pendekatan komunikatif ini yaitu melalui penyajian dialog singkat, pelatihan lisan dialog, tanya jawab, pengkajian, penarikan simpulan, aktivitas interpretatif, aktivitas produksi lisan, pemberian tugas tertulis, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara lisan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.